Kami mengalami satu masa di mana setiap manusia akan membawa satu kesadaran dan mencari akan kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan dan sukacita yang abadi. Dan itu ditanam di dalam hati kami, dalam jiwa kami, bahkan yang terdalam, yang tidak pernah kami bisa lepaskan. Itulah menjadi sauh bahwa kami diciptakan di dalam ciptaan yang serupa dengan Tuhan, serupa dengan Allah. Dan Engkau memberikan kami roh-Mu. Dan roh inilah yang membuat kami akan terus mencari akan seluruh ujung hidup kami, yaitu bersama-sama dengan Engkau. Dan kami bersyukur jika kami menjadi orang-orang yang diikat di dalam satu terang Tuhan, dalam satu perjanjian yang diperbarui dalam Kristus melalui pengorbanan dan diputrakan dengan darahnya. Sehingga kami yang bukan umat Tuhan, kami yang bukan bangsa pilihan, kami bukan orang Israel, kami yang tidak menerima Taurat dan tidak disunat, yang tidak mendapatkan seluruh privilege, keistimewaan-keistimewaan itu akhirnya di dalam Kristus kami diberkati dan dibanjiri dengan kelimpahan janji-janji Tuhan yang dahulu bukan milik kami dan menjadi milik kami. Maka hari ini Tuhan bawalah hati kami untuk belajar kepada satu iman yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Iman seorang perempuan yang dirasuki setan 7 roh yang bernama Maria Magdalena. Bimbinglah kami sehingga kami bisa mengalami hidup yang sama dengan Maria, yang pernah diikat dengan begitu banyak belenggu-belenggu dosa, kuasa kegelapan yang tidak kami sadari, yang membuat kami akhirnya jauh dari Tuhan. Dan tidak ada satu manusia pun yang menginginkan kami. Dan disitulah Tuhan menjangkau kami dengan kuasa Injil dan mendatangi kami dengan kuasa Roh-Mu dan memberikan pada kami kelepasan. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaikan-Mu dan kasih yang tidak pernah berhenti dan terus mengalir sampai kami bertemu dengan Kau selama-lamanya. Dan bawalah hati kami yang penuh dengan jaminan dari Tuhan dan sukacita untuk belajar taat dan menikmati firman yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan buka di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat dibacakan dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara perhatikan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, kelahiran, itu hampir semua menuliskan ya. Kebangkitan Yesus itu ditulis dalam Matius pasal 28, Markus pasal 16, Lukas pasal 24. Nah, nanti ada beberapa perbedaan dan juga kelengkapannya. Ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Jadi ini subuh ya, subuh. Kira-kira jam 3 menuju jam 4 dan mereka kemudian jam 4, jam 5, nah itu mulai matahari mulai keluar. Perhatikan baik-baik, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur atau telah berguling. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara perhatikan bahwa Maria Magdalena ini adalah sendirian. Dan di kitab yang lain dikatakan dia bersama-sama dengan beberapa orang. Jadi waktu ini sendirian, jadi pribadi. Nah, terus kemudian dia lari ke tempat para rasul berkumpul dan dia menceritakan tentang apa yang dia lihat. Jadi dia tidak tahu Yesus bangkit, belum ada sama sekali. Dia hanya melihat kuburnya, batunya terguling dan kemudian di situ nggak ada orangnya, nggak ada mayatnya. Jadi dikatakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain itu adalah Rasul Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes ini yang sekarang kita baca.
yang berlari lebih cepat dari Petrus karena kemungkinan masih muda ya. Sehingga lebih dahulu sampai ke kubur, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan itu terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi cuma menjenguk aja. Kepalanya cuma nongol aja ke dalam dan lihat, oh ada kain kafannya, tapi nggak ada mayat Tuhan Yesusnya. Dikatakan ya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan Simon Petrus yang masuk ke dalam kubur. Yohanes enggak. Simon yang masuk. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Artinya sudah digulung orang, gitu kan? Sudah dirapikan. 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Jadi tadi kan cuma jenguk, Petrus masuk dan dia juga ikut masuk akhirnya, masuk dalam sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Percaya apa? Yesus bangkit gitu? Bukan. Percaya kalau dicuri orang. Berarti omongannya Maria Magdalena betul. Bukan percaya, oh ya dia bangkit. Bukan. Mereka belum percaya. Dan belum ada yang percaya sama sekali. Saudara, nilai kebangkitan dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, bahwa tanpa kebangkitan, maka seluruh iman kita sia-sia. Nah sekarang saya tanya, satu pun belum ada yang percaya kebangkitan. Jadi iman mereka akan sia-sia. Ya. Walaupun mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat semua dan juga mereka mendengar, dan mereka tidak berada di bawah kaki salib. Dan dia tahu bahwa Yesus disalibkan dan itu tahu semuanya. Tapi waktu mereka masuk ke kubur dan mereka belum bisa percaya. Di kubur itu tidak ada mayat Tuhan Yesus. Dan padahal ini sudah diberitahu Tuhan Yesus pada hari ketiga, anak manusia itu akan bangkit. Jadi ini sudah mereka dengar, mereka sudah tahu. Tapi setelah melihat kondisi yang ada, kubur terguling, kemudian Maria memberi kesaksian, di sana tidak ada mayat, guru kita nggak ada, gimana gitu kan? Mereka lihat kondisi kenyataan, dan semua realita itu kayak dunia dalam berita. Kenyataan, kebenaran dipaparkan depan kita, tapi tidak membawa kepada iman percaya kebangkitan. Fakta, kebenaran ada, semua ada, kesaksiannya ada, yang memberitakan ada. Tapi kenapa nggak ada yang bisa percaya Yesus bangkit? Oh, Yesus bangkit, kan? Kadang-kadang saya juga berpikir gitu ya, apa orang-orang ini kurang belajar gitu, kurang pinter. Yang ngajar Tuhan Yesus sendiri loh, bukan orang lain. Kalau yang ngajar saya mungkin masih bisa banyak salahnya, karena Tuhan Yesus ngajar kan pasti benar, nggak mungkin nggak salah kan, nggak mungkin salah dia. Tapi kenapa kekuatan itu nggak bisa membukakan mata mereka tentang kebenaran itu? Nah, setelah ini ada satu rangkaian proses tentang iman kebangkitan, iman yang menyelamatkan itu. Setelah itu harus ada bukti sejarah dan bukti dari kenyataan Yesus betul-betul bangkit secara fisik, itu harus ada. Jadi Maria kan belum tahu mana Yesusnya. Dia nggak bisa percaya. Kenapa? Karena manusia nggak mungkin bisa percaya tanpa melihat Yesus yang bangkit. Dan tidak ada satu manusia mampu percaya. Thomas nggak mampu dia. Thomas keluar, 11 murid melihat Tuhan Yesus. Dan kesaksian 11 murid pada Thomas, kesaksian Maria Magdalena, semua yang ada semuanya, nggak membuat Thomas itu percaya. Nggak percaya. Kalau saya nggak mencucukkan tangan saya nggak percaya. Loh, ini kenyataan sudah jelas, ini saksi sudah ada. Kenapa kamu nggak bisa percaya? Setelah di dalam realita kehidupan kita, iman seperti yang kita lihat ini adalah sering terjadi dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup kita ini. Saudara, manusia itu banyak hal, walaupun tahu benar, kenyataan benar, laporan benar, datanya benar, semua benar, untuk percaya itu, saudara, membutuhkan karya ilahi. Anugerah Tuhan. Ini jawabannya. Jadi saya bisa percaya Yesus bangkit itu bukan karena kebenaran, kenyataan, sejarah,
Saudara, banyak sejarah sudah menuliskan, Yosefus menuliskan, Flavius menuliskan, bapak-bapak sejarah yang ada, baik Timur, baik Yunani, baik apapun yang ada, Romawi tuliskan Yesus mati, dan datanya ada semua, dan mereka percaya bahwa itu ada semua, data kematian Yesus, siapa Yesus, ada semua. Dan silsilahnya ada semua, kan itu tulisan Alkitab. Mengapa mereka bisa percaya? Ya karena percaya itu bukan perkara saya bisa ngerti, saya bisa tahu, karena saya bisa mampu, saya usahakan bisa. No. Percaya Yesus itu hanya karya. Dan ini problem besar di dalam setiap hidup kita. Setelah iman kita itu selalu karya dari Roh Tuhan. Setiap orang bisa mengerti, orang bisa percaya, orang bisa kemudian taat itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Itu kekuatan firman yang kemudian menghidupkan, mencelikkan dia. Sebenarnya saya seringkali orang mengatakan penginjilan itu, wah kalau orang penginjilan bagus, kemudian dipanggil, ayo jalan ke depan, datang ke depan, angkat tangan, terus pada datang ke depan semuanya, wah ini sudah bertobat masuk surga semua. Siapa bilang? Waktu dulu saya lihat orang datang ke depan, Billy Graham gitu kan, terus siapa, senangnya luar biasa kita, ini panen besar, panen luar biasa. Sampai hari ini loh, kekristenan itu panen, apa yang panen? Saya tanya sekarang, yang dipanen apa? Suara kebenaran non Kristen di mana? Indonesia yang terpuruk dengan moral yang hancur, mana suara non Kristen? Malah sekarang ada pendeta yang mau dituntut masuk penjara karena ngomong soal zakat. Suara siapa yang berani? Oh Pak, ini gereja-gereja yang punya kekuatan doktrinal, mana mereka semua? Ada yang berani nggak berbicara? Suatu hari pasti akan ada yang bicara, karena belum waktunya. Dan Tuhan akan menyatakan pada kita, nanti anak-anak muda, teruna-teruna itu akan muncul dan akan menubuatkan dan berani melawan pemerintah, dan itu akhir zaman. Dan mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita nggak tahu. Dan itu akan meledak luar biasa. Jadi sebelum Yesus datang, itu gerakan Injil itu seluruh dunia itu mereka akan keluar benih-benih, teruna-teruna itu akan muncul dan memberitakan firman, dan mereka mau hidup untuk kebenaran, dan mereka mau mati, mau dibakar, mau diapapun mereka rela. Seperti zaman-zaman reformasi, zaman-zaman pada waktu pergerakan-pergerakan yang luar biasa dari Injil. China itu abad 19. Dari abad 17, orang-orang Kristen di China dibunuh banyak. Itu hampir 200 tahun. Dan kemudian abad 19, 01, 04, dan disitulah lahirlah penginjil-penginjil seperti John Sung, kemudian Andrew G. Tuhan berikan semuanya pada awal itu setelah martir selama 200 tahun. Dan apa yang terjadi, Ustaz? Dan ini raksasa-raksasa Injil ini diterbitkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang paling banyak orang Kristen dibunuh di sana, dan diterbitkan benih Injil, penginjil yang luar biasa keluar dan menjadi obor Asia. Bukan hanya untuk di China, untuk seluruh Asia. Itu John Sung. Andrew G. mendirikan saham. Terus kemudian Jeffrey, Normanson, dan semua itu, saudara, itu awal abad 19. Akhir abad 18. Dan apakah nanti akan terjadi? Saya nggak tahu. Ya, dengan ilmu pengetahuan seperti ini dan kemudian nuklir yang sudah disimulasi, beberapa di internet sudah mulai mensimulasi kalau Iran pakai nuklirnya gimana, Amerika pakai nuklir gimana, bagaimana kalau dibom, New York dibom, hancur berantakan semuanya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, mati semuanya. Ya, kita siap-siap. Dan kesulitan hidup lebih besar lagi. Wah, itu mengerikan. Ya, oke. Kita lihat ini ya. Nah, saudara perhatikan. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jelas ya? Inti daripada kitab suci perjanjian lama itu adalah menantikan Mesias yang akan mati,
dan dia menderita, menebus dosa kita, dan akan bangkit. Itu beritanya ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Di Yeskel, Yesaya, Mazmur, ada semua. Bagaimana matinya hamba Allah itu. Dan dikatakan di sini sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Belum tahu. Ya, kita lanjutkan. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, ke rumah di mana mereka tinggal. Ada kumpulan itu. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Semua pergi, tapi yang setia, yang terikat dengan hatinya oleh Tuhan. Seorang yang paling buruk. Orang yang paling tanda petik, paling dihina orang. Saudara, orang kerasukan setan itu, apalagi kalau perempuan, itu nggak ada harganya. Binatang aja lebih berharga dari perempuan. Saudara pernah ketemu orang gila yang gila kerasukan? Gimana? Di depan rumah kita aja kita tutup pintu kita kan? Bahaya tutup. Masuk. Saudara, Maria Magdalena, walaupun dia orang kaya, tapi dia dirasuki 7 setan. 7 setan bukan setannya 7. Angka 7 itu kita sudah pelajari adalah angka dikuasai dengan sempurna oleh 7 roh setan. Seluruh hidupnya itu betul-betul diatur oleh setan itu. Itu artinya 7 setan. Roh 7 setan, 7 roh setan. Jadi bukan, oh ini rohnya 1, 2, 3, 4. Nah, surah itu adalah bahasa Yohanes, bahasa apokaliptis. Seringkali dia memakai hal seperti itu. Jadi bukan numerik yang biasa, tapi numerik yang menunjukkan spiritual. Jadi Maria Magdalena, saudara, walaupun dia orang mampu, tapi dengan kemampuannya dia tidak bisa menunjukkan harkat martabatnya, dan dia akhirnya, saudara, tidak punya kekuatan pergaulan relasi sosial, dan dia diasingkan. Sejak dia kerasukan itu, dia dibuang oleh keluarganya, dibuang oleh seluruhnya, dan hanya Tuhan Yesus yang datang menyembuhkan dia. Nah, nanti kita lihat dalam Lukas 8. Ya. Kita lanjutkan ini. Saudara perhatikan kesedihan hatinya. Saya tanya sekarang, mengapa Petrus, Yohanes tidak menangis waktu gurunya mati? Saudara, tangisan itu menunjukkan satu hubungan yang terdekat. Jadi kalau ada suami atau istri mati, suaminya nggak nangis, apalagi tertawa, itu patut dicurigai. Istrinya mati gitu kan, suaminya tuh senang sekali istrinya mati, wah itu gawat. Kenapa? Karena dia tidak ada ikatan dengan kepemilikan. Yohanes, Petrus, Yakobus semua di dalam Alkitab nggak terlihat menangis. Padahal mereka tiap hari bersama dengan Tuhan. Relasi passionnya, kaitannya lebih dalam Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena lebih dalam hubungan jiwanya dengan Tuhan? Katanya, kenapa? Karena dia merasa satu-satunya makhluk pribadi yang paling buruk. Saudara, orang yang diampuni banyak itu pasti berbuat dosa yang terbanyak. Orang yang mendapatkan anugerah begitu bisa merasakan, dia berarti merasakan betapa tidak layaknya saya. Anugerah begitu melimpah bagi saya karena saya nggak layak. Saya ini pernah dirasuki setan. Aduh, saya hidup saya tuh. Nah, saudara, disitulah Paulus mengatakan di antara semua rasul itu, aku yang paling hina. Apa artinya? Karena tidak ada satu rasul yang mau bunuh Yesus, mau bunuh orang-orang percaya. Dan hanya dia. Jadi kalau saya menjadi rasul, nggak layak saya. Saya ini harusnya dibinasakan. Jangan jadi rasul. Jadi orang pengikut Yesus saja, aduh itu nggak layak.
Sekarang diangkat menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Waduh, tambahkan layak saya. Nah, saudara, ini kedalaman anugerah Tuhan dengan ketidaklayakan itu seperti pendulum yang menyeimbangkan seluruh rohani kita. Seperti mata uang yang tidak pernah ada dalam dua muka, yang satu hilang, satu nggak ada. Dan selalu seperti itu. Ketidaklayakan dan anugerah yang begitu luar biasa, melebihi dari seluruh nilai hidup kita. Saudara, itu seperti dua mata koin. Dan seimbang, dan saudara nggak bisa satu ada, satu nggak ada. Kalau satu ada, minder kita. Yang satunya lihat atas, sombong kita. Jadi dua-dua, saudara. Kita tahu siapa diri kita. Jadi kita nggak bisa menghina orang. Oh jangan itu hati-hati kamu. Itu bajingan itu. Saudara, kamu pikir kamu dulu nggak bajingan kayak dia? Kamu pikir kamu lebih layak dari dia? Nggak layak kita semuanya. Maka di dalam pintu kekristenan, pintu gereja, orang masuk ke gereja, saudara, kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang lebih benar, lebih baik, lebih berdosa daripada kita yang di dalam. Sama semua. Kita nggak boleh sombong. Jadi Maria Magdalena yang mengerti betapa dalamnya kasih Allah itu karena ketidaklayakannya, karena hidupnya, karena dia perempuan dan dia pernah dibuang, dihina, waduh, soalnya itu secara sosial itu, saudara, nggak ada harganya. Saudara bayangkan, orang seperti ini diangkat oleh Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan iman. Hebat sih. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus. Siapa yang diberkuasa untuk melihat itu? Maria. Saudara, kalau kita perhatikan ya, dalam sejarah misi dunia, saya sering baca, gitu kan, sudah lama sering baca. Saudara, tempat-tempat yang paling indah itu kita berpikir, wah kita akan didik orang sekolah Alkitab yang pinter, kemudian yang kalau bisa dokter, terus mengabarkan Injil. Saudara, seringkali Tuhan tidak memakai mereka semua. Tapi Tuhan memakai orang-orang yang begitu sederhana, menggoncangkan semua daerah. Kenapa, saudara? Karena orang-orang punya pengetahuan yang tinggi ini, biasanya nggak pernah mau ke bawah. Nggak pernah mau hidup setengah mati, nggak pernah. Saya tanya, kenapa Tuhan Yesus 12 murid itu hampir semuanya itu low semua. Dia ambil yang di bawah, yang diambil di lain-lain itu. Hampir semuanya. Kebanyakan semua nelayan. Dan itu rakyat paling bawah. Kenapa Tuhan Yesus tidak memikir mengambil ahli Taurat, kemudian orang Farisi, sekolah-sekolah kenabian yang ada pada saat itu, wah sekolah-sekolah madrasah, aliyah, dan semuanya. No. Dia memilih nelayan. Aku menjadikan kamu penjala manusia. Banyak orang merasakan, oh aku nggak sekolah, oh aku nggak punya ini, nggak punya ini. Saudara, di hadapan Allah kamu itu adalah seperti mutiara. Dunia bisa menghina kamu, tapi kalau Tuhan mengatakan aku akan memakai engkau menjadi hambaku, aku akan berikan rohku kepadamu, dan kau akan menggoncangkan dunia, siapa berani melawan dia? Tidak ada. Saudara, kita harus malu. Malu dengan siapa? Dengan Maria Magdalena. Para rasul harus malu. Wah, nggak ada itu gimana? Mereka bingung. Gimana itu? Hilang. Tuhan kita hilang. Terus apa yang kita lakukan? Oh, takut saya. Kenapa? Itu kan dijaga tentara. Oh, itu mereka berunding muter aja. Mereka nggak tekun, nggak setia. Terus siapa yang tekun? Dan terus berada di situ. Dan dia menangis. Dan dikatakan di sini. Kemudian tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di mana tempat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Gunai. Gunai itu artinya ibu, perempuan. Perempuan dewasa, bisa kawin, bisa nggak kawin. Gunai, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Saudara, walaupun dia punya iman, tahu kenyataan semuanya Tuhan Yesus tidak ada, tapi dia menuntut di dalam ketidakmengertian imannya, dia tetap menuntut keberadaan Allahnya. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Seperti kita juga sama. Nggak tahu masa depan saya di mana, tapi yang saya tahu, walaupun dalam segala pengertian pikiran saya, iman saya, kelemahan-kelemahan daripada seluruh hidup saya tahu saya harus mencari Tuhan. Saya harus mendapatkan Tuhan. Saya harus mendapatkan hadiratnya. Nah, itu poin penting di dalam iman kebangkitan. Saudara, dikatakan di sini, Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana itu diletakkan. Jadi dia punya persistensi dalam imannya. Dia ingin melihat dan ingin ketemu dengan tanda petik mayat, walaupun salah. Kan Tuhan Yesus tidak jadi mayat. Kan dia bangkit. Dia tetap mikirnya mayat. Tetap mikirnya mati. Mikirnya apa? Ya itu. Imannya salah nggak? Salah. Tapi di dalam kesalahan iman ini, Tuhan berikan belas kasih-Nya menuntun dalam kesalahan-kesalahan iman itu. Tuhan kemudian berkenan ditemui. Daripada kamu lari, terus kemudian cari jalan yang ngawur. Seperti Rasul tadi kan, lari kan dia. Tapi dia berada di tempat, dia menunggu dan dia tetap dengan tekun, dan dia kemudian diperlihatkan dua malaikat. Dan dua malaikat ini tidak dilihat oleh para rasul, tapi diperlihatkan kepada Maria Magdalena. Saudara perhatikan, setiap malaikat yang bisa dilihat oleh manusia, itu ada tanda-tanda kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ada visi yang hebat dari Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan, kamu ketemu malaikat, oh saya ketemu malaikat, terus ngapain? Diajak ke Starbucks. Terus saya di Starbucks ngomong dengan malaikat. Terus untuk apa? Ya, ngomongnya ngalor ngidul gini-gini. Itu bukan malaikat, itu setan. Malaikat itu tidak pernah diutus ketemu kita terus ngomong seenak sendiri ngobrol. Nggak ada. Malaikat itu pasti ada satu yang genting, satu yang betul-betul penting untuk diberitahukan. Bukan seperti orang sekarang ini ketemu malaikat itu. Bukan seperti itu. Pasti ada sesuatu berita yang akan diberitakan. Di sini dikatakan, aku tidak tahu. Terus kemudian sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak mengenal Yesus. Dan waktu dia lihat ke belakang, oh ada orang ini. Itu Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi dia nggak tahu ini orang ini siapa. Dan apa yang dikatakan di sini? Kata Yesus kepadanya. Ini Yesus yang ngomong. Gunai, diulangi kalimat malaikat itu. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka, menduga, ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia nggak kenal. Apa yang dikatakan? Apa kamu penunggu tangan? Penjaga tangan? Penjaga kubur? Juru kunci? Lalu ia berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, Tuhan Yesus dianggap apa? Yang nyuri. Tuhan kalau Tuhan ngambil, katakan di sini, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, ini adalah sesuatu perjalanan iman yang Tuhan tidak marahi dia, Tuhan tidak kemudian mengutuki Maria, enggak, saudara. Itu is normally the journey of our faith. Itulah jalan iman yang normal dalam kehidupan kita manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tidak mengerti, tidak tahu itu. Tuhan, nah ini Tuhan sendiri. Tuhan kalau Tuhan ngambil, Tuhan penunggu tangan. Oh yang jagain kuburan ini. Padahal di depannya Tuhan Yesus. Saudara, kesedihan, tangisan, segala ragu-ragu, gelisah membuat orang itu tidak bisa mengenal Tuhan. Dalam masalah kita juga sama. Kalau masalah kita datang pada hidup kita, dan kita kemudian di dalam seluruh pikiran kita seperti Maria, saudara, saya pikir itu masih normal. Asal saudara jangan menghujat Allah. Dan kemudian menuduh Allah, nah itu bahaya. Tapi kalau menduga, kamu yang nyuri, kamu yang ambil nggak?
Masih bisa. Kenapa? Ya karena imannya nggak nyampe, pikirannya nggak nyampe. Padahal tubuh Yesus itu tubuh yang mulia, bukan tubuh yang seperti kita. Ini tubuh yang baru. Malaikat tadi kan bercahaya. Tubuh Tuhan Yesus kan juga sama. Nah, kenapa dia nggak bisa lihat itu? Perjalanan Emos juga sama. Kleopas dengan temannya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus tengah-tengah mereka, gimana? Kamu ngapain? Ngomong apa? Oh, kamu nggak tahu ya. Kalau ini terjadi barusan ini, guru kami itu mati. Oh, itu sudah di mana-mana terkenal. Kamu nggak tahu gitu. Oh ya, tentang apa? Siapa dia? Wah, dia jelaskan begini. Ya, dalam perjalanan ini Tuhan Yesus kemudian meluruskan pikiran mereka, teologi mereka, iman mereka. Diluruskan Tuhan Yesus. Atau berapa menit, berapa jam dia berjalan. Gini, maksudnya begini ya, kamu beritahu. Ini begini. Ini Tuhan itu masih begini. Kitab suci begini. Orang itu berdua itu, waktu Yesus bicara itu semangatnya luar biasa. Dan sampailah mau ke rumah, dan mereka menawari Tuhan Yesus. Ah, sudahlah, saya mau pergi. Jangan, karena ada satu ingin tahu mereka, kok bisa orang ini tahu semua. Itu Tuhan Yesus. Masuk ke rumah, makan-makan, dan kemudian dibagi. Baru waktu Tuhan membagi Ekaristi itu, membagi akan seluruh daripada yang pernah dia janjikan. Dan di dalam perjamuan kudus itulah titik pertemuan janji Tuhan membukakan mata kita semua. Kenapa perjamuan kudus penting? Karena disitulah nilai iman kebangkitan itu bercahaya. Tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan masa lalu, tidak terikat dengan keraguan. Tuhan tidak melihat kamu ragu-ragu pada saya. Tuhan tidak pernah bimbang karena kamu bimbang. Tuhan tidak pernah ragu-ragu karena kamu ragu-ragu. No. Keraguanmu, kebimbanganmu, gelisahmu, bingung apa semua. Enggak pernah mempengaruhi saya. Kamu tetap rasulku, tetap anakku, tetap umatku. Aku selamatkan engkau. Itu artinya iman kebangkitan. Itu janji Tuhan, bukan janji kita. Jadi waktu Yesus dia ngomong, jaga taman ini. Kamu letakkan di mana? Ini saya sendiri untuk letakkan di mana? Ini di sini orangnya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan pada Maria, bodoh kamu, lamban hatimu, kepada Kleopas dan temannya waktu dijelaskan firman Tuhan. Terus kemudian mereka nggak ngerti betapa lambannya hatimu, bodoh kamu. Tuhan Yesus ngomong ke Kleopas. Tapi ke Maria enggak deh. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 15:20 dikatakan ada penjamin iman kita. Dan juga ada yang membangkitkan iman kita. Dan ada kekuatan sempurna, ada Roh Kudus yang akan menjadikan setiap aspek hidup kita. Saudara, iman itu akan muncul terus dan akan memberikan satu terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu namanya kuf. Kita akan belajar atau kapan nanti. Nah, saudara, jadi ada sesuatu yang tidak terkalahkan, tidak bisa ditaklukkan, bahwa iman yang ditanam oleh Tuhan itu tidak akan bisa dilakukan karena ketidaksetiaanmu, kebingunganmu, keraguanmu, itu nggak bisa menaklukkan. Itu akan tetap muncul. Dan tidak terkuasai, tidak ada yang bisa mengontrol semua hidupmu kecuali Tuhan. Jadi itu janji dari dia, Filipi pasal 3:10. Dan kemudian kita masuk. Saudara, sebelum saya menjelaskan tentang inti iman daripada Maria, yang tadi kita sudah lihat, di dalam seluruh kelemahannya, pandangannya, kekeliruannya melihat Tuhan, wah, rasul-rasul lebih parah, saudara. Waktu Yesus datang, hantu. Waktu Yesus ada di tepi laut itu, dan kemudian mereka lihat Tuhan Yesus datang, wah, itu hantu, takut semua. Padahal itu tubuh kebangkitan. Dan mereka datang menyambut Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus datang, mereka ketakutan, aku damai sejahtera akulah turun. Mereka lihat kemudian Tuhan Yesus minta roti, minta apa? Itu apa? Ikan, dan dia makan ikan bersama-sama dengan murid-murid. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-16, ayat 6 sampai terus, sudah dikatakan 500 orang, dan Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri dalam satu waktu, itu langsung pada 500 orang.
Saudara perhatikan, tadi pertama kan menampakkan diri. Tubuh kebangkitan pertama-tama kali, paling awal adalah Maria Magdalena. Bukan Maria mamanya, seperti orang Katolik ngomong. Bukan. Yang Tuhan kasih hak sebagai saksi kebangkitan adalah perempuan yang pernah dirasuki 7 setan. Bukan mamanya, bukan Maria, istri dari Yusuf. Tapi Maria Magdalena. Dan setelah itu siapa? Kleopas dan temannya. Setelah itu murid-muridnya. Dan semua orang yang sebelum mengalami dibukakan pikirannya oleh Tuhan, hatinya dibukakan oleh Tuhan, saudara. Semua orang ini melihat Tuhan Yesus itu penjaga taman, pencuri, hantu, penghujat Allah, pengkhianat. Wah, saudara, itu semua Tuhan Yesus semua dituduh seperti itu. Apakah Tuhan Yesus kemudian sakit hati, dikhianati, dan kemudian disangkali oleh Petrus dan dikhianati oleh Yudas? Apakah dia kemudian sakit hati? Nah, aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk memberikan hati yang baru. Saudara, kita melihat kenapa mesti wanita. Lukas pasal 8. Ya. Perhatikan. Siapakah Maria Magdalena? Kita belajar pribadi. Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan bukan hanya 12 yang ikut, walaupun nggak selalu ikut. Tetapi wanita-wanita ini sering ikut dalam penginjilan. Untuk apa? Dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana yang banyak, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa, Saudara? Dengan harta kekayaan mereka. Jadi perempuan ini orang miskin kan? Oh, orang kaya, saudara. Saya waktu ke China pertama kali itu yang biayai perempuan, ibu-ibu. Ada 2-3 ibu, ya. Yang satunya janda, sekarang udah janda semua. Nah, suaminya mati semua. Nah, saudara, saya itu teringat begini. Iya ya, kenapa ya di Alkitab kisah para rasul yang punya hati memberi itu banyak wanita. Kebanyakan wanita. Dan di sini kita lihat wanita-wanita. Ada wanita-wanita yang disembuhkan dari kerasukan roh-roh jahat. Jadi bukan 1-2 wanita, mungkin beberapa wanita. Dan salah satunya adalah Maria Magdalena, termasuk Yohana Kusa, termasuk di sini dikatakan, dan perempuan-perempuan lain, Susana itu. Jadi bukan hanya 3 orang ini disebutkan, banyak wanita-wanita lain yang digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Menopang, mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Terus saya tanya sekarang, kenapa Tuhan Yesus begitu dilayani oleh perempuan-perempuan ini? Karena mereka sudah dilayani Tuhan Yesus dan jiwa mereka sudah di dalam seluruh kehancuran itu diangkat oleh Tuhan. Di dalam kesembuhan. Jadi mereka begitu cinta Tuhan. Mereka mendukung itu. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan kekayaannya. Luar biasa. Dan saudara, kalau saudara lihat Diana yang ada dalam kisah para rasul dan juga ada di dalam kehidupan Paulus, itu juga sama. Banyak wanita-wanita mendukung Rasul Paulus dan rasul-rasul. Dan bukan wanita biasa, wanita yang kaya sekali. Bahkan di sini dikatakan Kusa, bendahara Herodes. Jadi Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi orang di dalam istana pun dipakai oleh Tuhan untuk apa? Uangnya, hartanya untuk melayani hamba-hambanya.
Dan jangan heran, saudara, seorang haji kemudian bisa digerakkan Tuhan untuk membawa seorang hamba Tuhan ke rumah sakit dan dibiayai semua. Nah, saudara, itu orang masih hidup sekarang. Namanya Pendeta Tan Chuan Lee. Istrinya tuh sakit mau mati, dibantu oleh seorang haji. Itu ibadah di Wastu Kencana juga aja, mana itu Merdeka situ. Kita ditawari pertama untuk sini itu jam yang sama jam 12 di sana. Cuma kita pilih di sini. Saudara ditanya, kok bisa ditolong gimana ceritanya? Oh, panjang, Pak. Kenapa? Anak itu dari sejak SD. Dari sejak SD. Itu melihat saya melayani dan saya ke sekolah ngajar agama Kristen nggak dibayar. Dan anak itu sering mendengarkan bersama dengan anak-anak yang lain, belajar agama Kristen. Dan dari anak itu dia cerita ke papanya. Terus papanya kemudian berhasil kerjanya, terus tambah kaya, terus naik haji gitu kan, terus tambah kaya. Sudah kemudian suatu hari dia mendengarkan guru ini sakit. Dan pas kebetulan daerahnya sama dengan daerah dia. Rumahnya sama dengan dia. Dan satu jalan, satu kampung. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Saudara, dia melayani di satu gereja besar di Bandung. Dan waktu dia sakit, ya dia memang nggak mau pamer sakit. Terus keluarga ini berdoa, yang digerakkan Tuhan, anak ini datangi ke ibu ini dengan papanya, begitu tahu seperti itu, ditolongin. Semua uangnya dibayar dia semua. Terus ditanya, kenapa mau bayar seperti itu? Jadi dia mengatakan kalimat ini orang bukan orang Kristen. Betapa kamu ngajar gak digaji, gak diapa-apain seperti ini. Terus kemudian dia tergerak hatinya dan dia mau tolong. Saudara, jangan pernah meremehkan apa yang kita kerjakan itu kecil, besar. Jangan pernah meremehkan. Tuhan bisa memakai itu untuk apa? Menggerakkan hati orang yang bukan orang Kristen pun bisa digerakkan untuk membantu kita. Bisa, saudara. Dan Tuhan sangat mudah. Bukan sangat mudah. Begitu gila aja selesai. Masalahnya adalah, saudara, apakah kita harus mempunyai iman yang setia kepada Tuhan? Bukan berapa nilainya kita melakukan ini kecil atau besar. Bukan itu, saudara. Bukan itu, saudara. Yang dikatakan di sini, saudara, wanita-wanita dalam Alkitab dan seluruh wanita yang menjadi, perhatikan, yang menjadi andalan daripada keturunan Israel, seluruh nenek-nenek mereka, ya, grandma mereka, the great grandma atau the great 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 grandma. Saudara, kita sebut Sarah mandul, Ribka mandul, Rahel mandul. Saudara, Alkitab ini dikatakan bahwa orang Kristen itu, Tuhan Yesus khususnya itu menghina perempuan. Saudara, saya ngomong kamu nggak pernah belajar. Waktu saya tesis master teologi di Amerika, saya mengambil feminist teologi. Kenapa? Wah, karena ini menantang dan juga waktu itu tahun sekitar 80 sampai 90 itu feminis lagi booming. Terus ditawari oleh Pak Yosef, mau nggak kamu bikin tesis? Tapi belajar dulu, kasih waktu kamu. Berapa? Ya 3 bulan aja cukup. Wah, cukup Pak. Kalau banyak bahannya. Nah, bisa lah 3 bulan. Nah, setelah saya terjun, belajar, wah. Terus kemudian diuji oleh satu profesor. Ujiannya itu begini. Ujiannya apa? Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan kalau menghukum, khususnya perempuan, wanita, lebih kejam. Nggak adil, Tuhan. Ya. God is unfair. Dan dia bukan profesor teologi yang Kristen. Dia liberal. Dan memang datang untuk menguji kita. Ya. Ditanya gitu kan, wah kita kelabakan kan. Ditanya gitu kan kelabakan. Terus saya tanya, contohnya apa? Can you give me an example? Satu saja example. Jadi dia mengatakan, Miriam dan Harun
waktu dia melawan Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Musa sebagai pemimpin. Dan kenapa? Harun hanya tangannya kena kusta, sedangkan Maryam seluruh tubuhnya. Sudah dia banyak mengatakan, dan banyak kasus yang lain, termasuk dalam hukum dan semuanya. Ini satu aja sampai. Kamu bisa jawab ini, berarti kamu bisa jawab semuanya. Saudara tanya seperti itu. Saya kan bingung juga kan. Kenapa bingung? Ya saya berdoa, Tuhan kasih hikmatnya ya. Dan tiba-tiba saya ingat apa yang saya baca. Satu buku yang saya baca. Ya, ditulis oleh Howard Jordan. Saya ingat, puji Tuhan, saya dikasih tahu. Terus saya beritahu. Kenapa Miriam kok mendapatkan hukuman yang lebih kejam? Seluruh tubuhnya karena kusta, sedangkan Harun cuma sebatas tangan. Nah, saudara di sini berkaitan dengan dosa, initial sinful action. Jadi yang menggerakkan Harun kemudian menentang Musa itu adalah Miriam. Dan siapakah Miriam? Ciciknya Musa. Nah, sudah tahu belum? Miriam itu siapa? Kakaknya Musa. Apa yang dikerjakan Miriam? Menyelamatkan Musa waktu bayi. Betul? Masih ingat nggak? Di keranjang itu kan? Jadi dia merasa dia tuh lebih berjasa daripada Musa. Dia lebih hebat daripada Musa. Kamu tak tolongin, aku yang nolongin kamu. Saudara, itulah yang membawa dia akhirnya punya iri hati yang Tuhan benci luar biasa. Dan yang merusak pikiran itu dari awal itu adalah, saudara, pride. Saya ini nolong kamu loh. Saya ini berjasa pada kamu loh. Kamu jadi orang besar, ingat saya loh. Dan kemudian Miriam semakin tinggi, semakin meninggikan diri. Dia mengatakan, nggak ada kamu pun saya bisa memimpin bangsa ini. Wah, gila kamu. Nah, itulah kesalahan Miriam, sehingga Harun pun dipengaruhi oleh dia. Dan hukumannya adalah, saudara sama. Di dalam semua ilmu hukum, otak dari pembuat kejahatan itu yang paling berat, dan termasuk Miriam. Jadi bukan karena dia wanita atau perempuan, bukan, karena dia otaknya. Dia sumbernya membawa kerusakan-kerusakan itu, dan itu dihukum lebih berat, dan Tuhan adil. Dan saya katakan kepada profesor ini, God is fair, but we are unfair. Kita selalu nggak fair. Kalau orang jahat dijajati, orang semakin jatuh dalam dosa, saudara-saudara punya hati untuk mengangkat dia, bukan semakin dijak-injak. Sandra Dewi, dihujat di mana-mana. Hati orang Kristen menantikan pertobatan. Itu yang baik. Bukan kita ikut dasar bajingan itu. Kamu itu siapa? Kamu nggak lebih baik dari dia kok. Tapi ya namanya moralitas, sosial moralitas itu begitu bobroknya. Ya akhirnya orang-orang itu senengnya ngolokin orang. Ada selumbar di mata orang, wah dilihatin balok di matanya. Karena itulah mental yang ada. Jadi bayangkan dengan kondisi wanita seperti ini. Sarah, Ribka, Rahel, Hana, Manoah, istri daripada Manoah, tidak tahu siapa namanya, mamanya Simpson, terus gadis Sunem, dan juga dikatakan orang Israel atau Yerusalem itu sebagai wanita mandul, lambangnya. Israel itu wanita mandul yang tidak pernah bisa, saudara, melahirkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Bangsa yang mandul. Dan dalam perjanjian baru, Elizabeth yang mandul. Dan yang wanita kerasukan banyak. Wanita yang di dalam kehancuran seperti perempuan Samaria, wanita yang pendarahan, wanita yang merasakan anaknya tinggal mati. Banyak wanita-wanita. Dan Tuhan ada hadir bersama dengan mereka dan membangkitkan mereka. Sampai ada orang yang percaya, aku nyentuh aja, kesentuh aja, bayangan saja, atau kesentuh aja, saya pasti bisa ditolong dia. Bayangkan. Sama seperti itu. Imannya begitu dalamnya sampai seperti itu. Kenapa, saudara? Ya karena nggak bisa ketemu bagaimana. Kalau sampai seliwer aja,
saya ketemu dia dan saya pegang aja jubahnya, oh saya pasti ada harapan. Kuf, itu artinya. Dan bagaimana Tuhan aku jalan dan betul jubahnya kesentuh. Saudara, ketuhanan keilahiannya langsung dia berhenti. Siapa yang pegang saya? Semuanya lihat. Enggak ada siapa yang pegang. Tuhan Yesus melihat itu semuanya. Terus wanita satu langsung menyembah dia. Saya. Apakah Tuhan marah? No. Saudara, hati Tuhan begitu luar biasa. Pengkhianatan, terus keraguan, penghinaan, caci maki semuanya. Dan apa yang didoakan di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah. Nah, saudara, kita pelajari hal ini ya. Perhatikan. Kita lihat huruf. Kuf. Ya, ini sebentar aja. Saudara, kuf itu terdiri dari dua huruf. Ya, yang satu resh, yang satu zain. Ya, atau satu-satunya huruf kalau kita lihat. Ya, ini nggak masuk. Satu-satunya huruf kalau kita lihat, saudara. Nggak sempat saya lihat. Nah, saudara, huruf kuf ini adalah huruf yang satu-satunya huruf yang masuk melebihi ke bawah semua. Jadi kalau kita A, B, C itu kan A, nggak ada yang ke bawah gini. Kan yang ke bawah kan G, ya, ke bawah kan unsur ke bawah. Nah, saudara, kuf ini ke bawah, dan sebelum kuf itu, yang ke atas itu adalah lamet. Dan lamet itu adalah perhentian terakhir dari huruf 1 sampai 11. Nah, saudara di situ. Dan ada dua huruf yang ke atas dan yang ke bawah. Lamet dan kemudian kuf yang tembus ke bawah. Tembus ke alam kematian. Dan naik ke alam surgawi. Saudara, itu adalah lamet. Nah, kita nggak bahas terlalu detail ya, karena itu gematria dan kabal. Nah, saudara, kuf itu merupakan dasar dari seluruh kehidupan manusia dan kebangkitan dari seluruh kematian, karena Kristus yang berasal dari kata res itu, saudara, itu akan masuk ke dalam dan menembus kepada maut, dan dia akan mengangkat kita dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki hidup yang baru. Itu arti daripada pengampunan. Ya. Jadi tekumat kum tali takum, masih ingat? Oh, Tuhan Yesus mengatakan buat perempuan anaknya itu kan. Tali takum. Nah, kum itu artinya apa? Bangkitlah, hiduplah, diampunilah, itu sama. Berapa saya sudah mengampuni? Tali takum, kum. Jadi kata apa? Saudara, yang luar biasa dari resurrection. Ini kita belajar bahasa sebentar. Jadi dari taf, kum, kemudian vaw, kemudian masuk mem, terus taf lagi. Jadi tafnya itu ada dua. Taf itu huruf terakhir dua-dua, awal dua-dua akhir. Jadi kamu dikawal dengan kesempurnaan Kristus dan diakhiri dengan kesempurnaan Kristus. Kamu bangkit, itu artinya bangkit adalah hidup bersama dengan Kristus dan selama-lamanya bersama dengan Kristus. Itu artinya kebangkitan. Diampuni dari awal, terus diampuni sampai selama-lamanya, sampai dosa nggak ada lagi. Kamu diampuni, selesai. Dan lambangnya, saudara, lambang itu adalah lambang seperti ini. Jadi kuf itu tulisannya, yang kuno itu lingkaran strip gitu kan. Itu artinya terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Mazmur 19. Dikatakan di situ oleh Mazmur. Saudara, ini sama dengan arti kata ini. Dan dikatakan di sini, saudara, dari mulai lahirnya terbitnya matahari sampai perjalanan menuju pada terbenamnya, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan harapan, penyertaan yang sempurna. Dan waktu kita mulai dengan kof ini, dari awal sampai akhir dan pelan-pelan dan masuk pada terbenamnya matahari, membentuk pelangi. Tanda pelangi. Itu adalah tanda kuf yang sempurna.
Tuhan tidak berperang lagi dengan kamu. Tuhan akan menyertai kamu, bersama dengan kamu, berdamai dengan kamu, hidup dengan kamu. Dari awal matahari terbit sampai terbenamnya, aku bersama-sama dengan engkau. Itu artinya kuf. Nah, saudara, dari kata-kata ini, kemudian keluarlah kata yang disebut sebagai boker. Boker itu artinya pagi hari. Atau kadar. Kadar itu kegelapan. Kata apa? Kuf. Ya, kuf yang terhilang, kuf yang tidak nyala lagi. Garam yang tawar, terang yang ditutupi. Nah, itu artinya ini, kadar. Berapa kadarmu? Nggak ada kadarnya. Berapa kekuatan nilai hidupmu? Nggak ada nilainya. Kadar. Itu dalam kegelapan. Nah, saudara, kita lihat kesimpulannya. Iman daripada Maria. Nah, kita lihat yang pertama. Saudara, dari seseorang yang dibuang oleh manusia, dari seseorang yang dirasuk oleh setan, orang-orang yang tidak pernah menghargai, disebut sebagai sampah dari masyarakat. Orang gila, orang kerasukan. Dan Tuhan datangi dia, Tuhan angkat dia, dan Tuhan cintai dia, dan Tuhan menjadikan dia saksinya, dan Tuhan menjadikan dia sebagai, saudara, kesaksian pertama kebangkitan. Yang menyaksikan kebangkitan tubuh Kristus. Dan ada wanita sebelum dia namanya perempuan Samaria yang menyaksikan Yesus adalah Mesias pertama kali, menjadi saksi Injil pertama kali ada. Tapi menjadi sama kali kebangkitan adalah Maria Magdalena. Kenapa semua ditutup dengan perempuan, dibuka dengan perempuan? Saudara, saya percaya Alkitab tidak sembarangan ngomong gini. Berarti seluruh pelayanan Injil di dunia ini sepanjang sejarah itu ada peranan wanita yang tidak pernah dihilangkan Tuhan, tetapi gereja hilang semua. Hampir kita semua adalah maskulin. Oh, kalau yang diutus itu perempuan. Oh, yang laki-laki. Oh, jadi penginjil laki-laki. Jadi semua laki-laki. Tuhan katakan, no. Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh teladan. Dia memakai perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang penuh dengan perzinahan. Dia pakai sebagai pemberita Injil. Dan perempuan yang kerasukan setan, 7 setan yang sempurna itu, menjadi saksi kebangkitannya. Jadi 2 kunci ini, itu penggerak Injil Tuhan. Saudara, yang tidak ikut cara Tuhan ini, tidak pernah ada bisa. Dan itu teladan dari Alkitab. Dan itu nggak pernah orang pikir sampai hari ini. Saudara, ini rahasia firman Tuhan. Keberhasilan-keberhasilan itu tidak mungkin tanpa adanya wanita-wanita yang hatinya, yang bertemu dengan Tuhan, yang tahu siapa dirinya. Waktu mereka melayani, saudara, the full passion, pathos, itu wanita kalau melayani Tuhan, begitu ditangkap oleh Tuhan, hati wanita itu penyerahannya total dan beda dengan laki-laki yang pakai racun. Nah, itu hebatnya perempuan. Diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi saksi pertama Injil, saksi pertama kebangkitan. Bukan laki-laki yang Tuhan pilih. Ini bukan pilih kasih. Karena intuitif seorang wanita, begitu dia ikut mati. Jadi kalau saya seorang wanita gitu, saya kemudian menikah. Seorang wanita kalau menikah itu punya satu panggilan kewanitaan, itu kesetiaannya itu intuitif. Kecuali jatuh dalam. Wanita yang sesungguhnya, mau kamu jadi bajingan, mau jadi apapun, wanita yang mencintai dengan benar, itu akan diterima semuanya. Dan itu yang menjaga kesetiaan di dalam seluruh hidup keluarga Kristen. Saudara, di dalam Alkitab itu Tuhan menuntut mempelai perempuan itu harus suci kudus. Dan di dalam Amsal 31 itu begitu cemerlang.
Kenapa, Sir? Karena Tuhan menanamkan tadi itu. Dia punya kekuatan untuk memegang itu. Kenapa perempuan dengan laki-laki? Kalau di dalam setelah hidup di dalam seluruh, contohnya setelah perceraian gitu. Sudah saya tanya, perempuan itu prosentase untuk kawin lagi itu sangat kecil. Tapi kalau laki-laki gampang tahu. Aku nggak percaya, lihatin. Kenapa? Karena kesetiaannya itu masih ada dan dia masih ada penyimpan seluruh daripada dia punya tanggung untuk anaknya, untuk apa, itu ada semuanya. Itu karunia Tuhan. Dan kita laki-laki nggak bisa ngomong, Tuhan kasih saya seperti, ya udah beda, itu laki perempuan. Apakah laki nggak bisa setia? Bisa semua, asal kamu pegang firman Tuhan sama. Karena kita hidup di berbagai Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menghina perempuan, dan seperti ini dikatakan bahwa siapapun engkau, dan waktu Tuhan memberikan seluruh hidupnya dan hatinya, saudara, keberadaan Tuhan itu dikatakan oleh Maria Magdalena waktu dia sudah selesai dan disebut oleh Tuhan, Maria. Nah, saudara, Lazarus, Maria, Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, itu dipanggil nama per nama. Bukan, semua golongan semua sini, para nelayan. No, dia panggil nelayan itu namanya. Andreas, ikut aku. Petrus, ikut aku. Kenapa dia panggil nama? Tahu? Karena dia seorang gembala. Dia memanggil dombanya. Domba mendengarkan suara gembala. Yang dombanya dia dipanggil ikut, yang bukan nggak akan ikut. Jadi waktu dipanggil Maria, itu panggilan bukan hanya nama Maria, bukan sembarangan. Akulah gembalamu, akulah yang punya jiwamu. Maria, dia melihat, aku melihat Tuhan sekarang. Dan itulah titik pembalikan daripada iman Maria. Kenapa? Begitu disapa oleh Tuhan, langsung menyingkapkan siapakah Yesus secara kasat mata seluruhnya. Kemuliaan Allah itu. Aku melihat Tuhan. Seluruh keterbatasan dia itu roboh. Kelemahan dia, kebimbangan dia, keraguan dia yang tadi nuduh-nuduh, itu roboh semuanya. Dan dia melihat, dikatakan, aku telah melihat Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Ya. 20, ayat yang ke-20. Ayat, sebentar ya. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu. Saudara-saudara, kita dilihat Tuhan namanya korondio. Waktu kita melihat Tuhan, apa artinya melihat Tuhan? Saudara tadi itu, yang kuf itu. Saudara, jadi waktu kita dibukakan dan dibangkitkan, kita bisa melihat, selama ini begitu setianya, begitu mengertinya kamu terhadap saya. Saya di dalam ketidakmengertian, engkau tetap memberitahu pada saya. Engkau tetap membuka hatimu. Engkau tetap panggil saya. Petrus, gembalakanlah domba-domba. Saudara, bedanya Maria dan Petrus apa? Waktu Petrus katakan, gembalakan domba-dombaku. Apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, gembalakan domba. Dan itu 3 kali. Setelah ketiga kali, Petrus baru sadar ketidaklayakannya. Maria di depan sadar, Petrus di belakang sadar. Maria di depan sudah sadar. Petrus diproses oleh Tuhan. Pikirannya diproses semua. Sampai akhirnya, ya Tuhan, sebagai manusia pun saya tidak bisa mengasihi engkau. Sesama manusia pun saya tidak bisa mengasihi, apalagi mengasihi kamu. Betapa tidak layak saya gembalakan domba-domba. Apakah Tuhan kemudian, ya kamu kurang ajar, kamu khianati, udah ganti orang lain? No, tetap Petrus. Daud waktu jatuh dalam dosa, bayangkan Daud kalau di surga ketemu dengan Uria, dia lari. Betul nggak?
Mikir nggak, saudara? Ini Daud ya di surga ya, terus ketemu Uria. Daud, kamu ya, kamu bunuh saya ya, kamu curi istri saya ya. Oh, Daud lari pasti. Apa gitu? Saudara, nggak ada. Di surga begitu Daud ketemu Uria, Daud, saudara, Uria, saudaraku. Bagaimana bisa mungkin kejadian di dunia yang begitu memedihkan hati, terus di surga bisa, saudara? Itu namanya kuf. Itu namanya kebangkitan, itu namanya kasih melebihi dari segala dosa kita. Dan itu ada di surga. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, di bumi seperti di surga. Bagaimana saya bisa mempraktekkan kasih surga ini? Ada di dunia ini. Oh, ini orang bajingan, ini pernah bunuh anak saya, pernah bunuh bapak saya. Terus dia sudah jadi Kristen. Apakah saya membenci dia tetap? No. Saudara harus mengalami kebangkitan ini. Dia bukan lagi orang yang seperti dulu. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia menjadi milik Tuhan. Sama dengan kita. Dan tidak ada yang bisa merobohkan kita. Seluruh hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi di surga, saudara, nggak ada musuh-musuhan. Nggak ada itu saling, oh saya nggak mau ketemu dengan dia di surga. Nggak ada. Malah kita bertemu dengan orang-orang yang dulu menjahati kita. Kita bersuka cita. Seperti di dunia sana. Jadi kalau orang melukai hati kita, saudara, harusnya bersuka cita. Kenapa? Dia kan saudara kita. Oh, dalam segala kelemahannya, ya ini di dunia, nanti di surga, wah kita bersuka cita, kita berkumpul, kita berpesta. Saudara, itu nggak masuk akal, karena ini adalah kasih Tuhan. Dan saya harapkan kita bisa menerima iman Maria Magdalena. Iman apa? Melebihi dari seluruh kelemahan, dan Tuhan mengatakan, Maria. Dan dia akhirnya melihat Tuhan. Dia buka semua. Aku melihat Tuhan. Dan siapa mengatakan ini pertama kali aku melihat Tuhan? Maria Magdalena. Dan dia bawa kesaksian kepada para rasul semuanya. Yang terakhir, saudara. Ya, kita lihat ini yang terakhir. Saudara, ada satu perjalanan hidup yang dinamakan encounter with God. Ini agak bahasa Inggris sedikit. Perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan itu bisa setiap hari kita merasakan, bisa kalau kita sadar aja merasakan, atau seperti Maria, ingin selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan itu bedanya. Dan hati hasrat, kerinduan, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Itu tidak pernah Tuhan sia-siakan. Orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, hadirat Tuhan, dan pimpinan Tuhan, dan jiwa dan rohnya mengharapkan, saudara, itu ada tempat di mana titik dalam hidup kita, kita akan dibalikkan dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Encounter with God. Saudara punya ini dalam hidup kita. Jika saudara belum mendapatkan dan belum menyerahkan sepenuhnya, Tuhan tunggu kita sampai kita serahkan sepenuhnya. Baru Tuhan balikan. Seperti Maria dan juga para rasul. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersuka cita karena kami mendapatkan satu teladan iman yang sangat menakjubkan kami. Tuhan, kami tahu, bukan karena kami bisa mengenal Tuhan, melihat Tuhan, bahkan jauh daripada harapan Tuhan. Kami sering berpikir salah tentang Tuhan. Di dalam kelemahan kami, dalam tangisan kami, di dalam seluruh kesedihan hati kami, kami melihat hidup kami, masa depan kami. Sungguh tidak ada yang bisa kami andalkan. Apakah pikiran kami, kekuatan kami, usaha kami, ataupun kami mengandalkan orang-orang sekeliling kami. Yang kami tahu adalah satu-satunya harapan kami dan kekuatan kami adalah berjumpa dengan Tuhan. Baru semua digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan jalan dalam hidup kami. Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan Musa, menjadi kekuatan daripada Yosua,
dan bukan kekuatan yang ada dengan kekuatan persenjataan, kekuatan dana yang besar, kekuatan orang-orang yang hebat, tetapi ketaatan, penyerahan. Dan engkau akan berperkara dan engkau akan menjadi Tuhan yang ada di depan kami, yang membuka jalan kami satu persatu. Terima kasih Bapa, segala berkat pujian dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan bagi